Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 13. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Hari itu adalah akhir pekan di mana Via sedang disibukkan dengan kegiatan membersihkan rumah. Sejak menikahi Via, Wira memberhentikan semua asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu. Sehingga, mau tidak mau tugas membersihkan rumah dikerjakan oleh Via seorang. Satu persatu ruangan di rumah itu dibersihkan oleh wanita muda itu. Sementara si kecil Lila sedang bermain di ruang tengah sambil menonton film kartun kesukaannya. Seperti biasa, Wira tak pernah menghabiskan waktunya di rumah. Ia hanya pulang untuk beristirahat saja. Sisanya dihabiskan dengan bekerja di perusahaan milik Ivan. Dan hanya pada saat Wira tak berada di rumah, Lila dapat berkeliaran di rumah itu, termasuk menonton acara TV di sebuah ruangan. Lila, nonton TV-nya jangan lama-lama ya, nanti matanya sakit sayang. Ucap Via sembari mengepel lantai. Iya bunda. Selepas mengepel lantai, Via beranjak menuju sebuah kamar yang berada tepat di sebelah kamar Wira. Tatapannya berkeliling ke setiap sudut ruangan yang baginya sangat indah. Sebuah kamar bayi dengan cat berwarna pink, lengkap dengan beberapa perlengkapan bayi. Di sudut sana, sebuah rak yang telah dipenuhi oleh berbagai macam boneka. Via kembali teringat pada ucapan Bibi Arum yang pernah menceritakan tentang masa lalu Wira bersama istri pertamanya. Berarti anaknya Mas Wira yang dibawa kabur Mbak Sera itu perempuan ya? Kamar ini bagus sekali. Andai Lela punya kamar sebagus ini, dia pasti sangat bahagia. Kasihan anakku, aku hanya bisa memberinya sebuah kamar sempit dan pengap, dan sebuah boneka Barbie yang usang. Astagfirullah, apa yang kupikirkan? Kondisi Lela membaik saja sudah sebuah berkah bagiku. Tetaplah bersyukur Via. Apa yang diberikan Tuhan adalah sebuah anugerah. Via mulai membersihkan kamar itu. Tatapannya pun tertuju pada sebuah foto bayi yang baru lahir yang terbingkai indah di antara tumpukan boneka. Ia meraih benda itu, mengusapnya dengan jari. Ada senyum tipis mengembang di wajah cantik itu. Kenapa aku merasa foto bayi ini mirip dengan Lila saat masih bayi? Semua bayi baru lahir memang menggemaskan. Sampai aku merasa semua bayi memiliki wajah yang mirip satu sama lain. Sayangnya aku tidak punya foto Lila sewaktu bayi. Waktu itu aku tidak punya kamera atau ponsel untuk mengambil gambarnya. Via meletakkan foto itu kembali ke tempatnya lalu memulai membersihkan lagi. Hingga beberapa menit kemudian terdengarlah suara Lila yang memanggil. Bunda? Iya sayang. Via menghentikan sejenak kegiatannya lalu menuju ruangan di depan kamar itu di mana Lila sedang menonton TV. Ada apa nak? Bunda, Lila mau susu, Lila haus. Ucapnya dengan nada manja seperti biasa. Ya sudah, Bunda buatkan, tapi Lila jangan kemana-mana, tunggu di sini ya. Iya Bunda. Via pun segera menuju lantai bawah di mana dapur berada untuk membuat susu. Sementara Lila masih berada di lantai atas sambil menonton acara TV kesukaannya. Perhatian gadis kecil itu tertuju pada sebuah ruangan yang tadi dibersihkan sang bunda. Dari luar, Lila dapat melihat sebuah kamar dengan cat warna kesukaannya. Ia segera melangkah menuju kamar itu. Wajahnya berbinar menatap kamar yang bagaikan sebuah istana baginya. Pelan-pelan Lila melangkah masuk. Gadis kecil itu meraih sebuah boneka princess yang ada di sana. Sudah sangat lama ia menginginkan boneka Barbie secantik itu. Tangan kecilnya mengusap rambut berwarna kuning keemasan boneka itu. Gaun berwarna biru langit yang dikenakan benda cantik itu sama persis dengan gaun yang pernah dibuatkan Via untuknya. Baju bonekanya cantik kayak baju Lila yang dijahit Bunda. Lila juga mau pakai biar sama kayak boneka princess ini. Lila bergumam-gumam kecil sambil memainkan boneka itu di tangannya. Raut kebahagiaan semakin terlihat jelas di wajahnya saat menyadari boneka itu dapat mengeluarkan nyanyian yang indah.
Namun tanpa disadari oleh Via, Wira baru saja tiba di rumah. Laki-laki itu segera menapaki satu persatu anak tangga menuju lantai atas. Saat hendak menuju kamar, perhatiannya tertuju pada TV yang menayangkan film kartun dan juga kamar di sebelah yang pintunya terbuka. Wira mengerutkan alisnya. Sembari melangkah menuju kamar itu, raut wajahnya seketika mendatar ketika melihat Lila sedang memainkan sebuah boneka Barbie. "Siapa yang mengizinkan kamu bermain di sini?" Ucap Wira membuat Lila terkejut. Gadis kecil itu berdiri dari duduknya. Raut wajah Wira yang tak bersahabat membuatnya takut. Hingga tanpa sengaja, ia menjatuhkan boneka yang sedang dimainkannya. Via baru saja datang dengan membawa gelas berisi susu di tangannya. Seketika, wanita muda itu terlihat takut menyadari apa yang terjadi di sana. "Aku kan sudah pernah bilang, aku izinkan anakmu tinggal di rumah ini, tapi aku tidak mau dia berkeliaran dengan bebas," ucap Wira menatap tajam Via. Via menunduk takut jika Wira memarahi Lila. "Maaf mas, tadi aku sedang membersihkan kamar ini." Via menatap iba pada Lila yang sepertinya juga merasa takut. Sebisa mungkin wanita itu tersenyum ke arah Lila, seolah ingin menjelaskan pada Lila bahwa gadis kecil itu tidak sedang melakukan kesalahan. "Lila sayang, simpan kembali bonekanya ya," ucap Via lembut dengan seolah senyum tulus. Gadis kecil itu mendongakkan kepala menatap Via dan Wira bergantian, lalu menjawab, "Iya bunda." Ia meraih kembali boneka itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Walaupun terlihat jelas di wajahnya jika ia benar-benar menginginkan boneka itu. Namun Lila adalah seorang gadis kecil yang pintar dan sangat penurut. Via pun melangkah masuk, meraih tubuh Lila dan menggendongnya. "Sayang, minum susunya di kamar bawah aja ya. Lila tidak apa-apa kan?" ucap Via seraya mengusap lembut wajah anaknya itu. Lila hanya menyahut dengan anggukan pelan, lalu menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang bunda. Tatapan Wira benar-benar membuatnya takut. Via kemudian melangkah keluar dari kamar dan berhenti saat telah di ambang pintu. Tanpa berani menatap Wira, Via berkata, "Maaf mas, ini salahku. Aku tidak akan membawa Lila ke kamar ini lagi." Seperti biasa, Wira tidak menyahut, membuat Via segera beranjak menuju kamar tengah dan mematikan TV. Setelahnya, ia menuju lantai bawah. Tinggallah Wira seorang diri di kamar bayi itu. Ia mengusap wajahnya kasar, sambil beberapa kali menghela nafas panjang. Lagi-lagi kelembutan Via dalam membujuk dan memperlakukan Lila, menciptakan sebuah perasaan yang sulit diartikan. Bersambung.